Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kalau di sini cuacanya lumayan agak sedikit mendung begitu. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita ya untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetap semangat belajar ya, karena kita mencari ilmu itu bisa dari mana saja ya. Jadi walaupun situasi seperti ini, mudah-mudahan soleh-solehah tetap semangat ya, sama seperti Bu Gina yang selalu semangat. Oke, soleh-solehah, hari ini kita akan melaksanakan salah satu proyek lagi nih. Kira-kira proyek apa ya? Kemarin kan sudah ada proyek bahasa Sunda, sudah bahasa Arab. Nah, sekarang kira-kira proyek apa nih? Oke, kita langsung saksikan ya. Baik, soleh-soleha. Hari ini kita akan melaksanakan proyek SBDP, yaitu karya 3 dimensi. Kalau waktu semester 1, 3.1 itu adalah karya 2 dimensi ya. Yang mana soleh-soleha itu waktu itu ada yang buat kolase, ada yang buat fingerprint, ada yang buat apalagi macam-macam ya, gambar 2 dimensi. Nah, sekarang untuk di semester 2, 3.1-nya kita akan fokus ke karya 3 dimensi. Nah ya, tujuannya hari ini adalah soleh-soleha mampu mengenal dan membuat karya ekspresi 3 dimensi. Seperti apa karya 3 dimensi itu? Langsung saja kita mulai ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa ya karya 3 dimensi itu? Karya 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume dan ruang. Jadi 3 dimensi itu kita bisa melihatnya di berbagai arah. Kalau sebelumnya 2 dimensi kan hanya dari depan aja ya, seperti foto, lukisan, gambar. Kita hanya bisa melihat dari depan, belakangnya kosong ya. Nah, sedangkan kalau karya 3 dimensi ini kita bisa melihatnya dari semua sisi. Dari depan terlihat, dari samping terlihat, dari belakang terlihat. Seperti itu ya, soleh-soleha bedanya. Nah, ada beberapa contoh karya 3 dimensi. Yang pertama ada karya dari bahan lunak ya. Nah, seperti ini nih, karya dari bahan lunak. Lihat soleh-soleha ya, kalau kita membuat benda-benda ini kita bisa melihat dari segala sisi ya. Dari depannya bisa dilihat, dari belakang, dari samping kita bisa melihatnya ya. Atau bisa juga karya dari karya pohon dari kertas. Nah, jika kita membuat pohon dari kertas seperti ini, kita juga bisa melihat dari berbagai sisi ya, sisi depan, sisi belakang, itu terlihat pohonnya ya. Lalu ada juga karya perahu dari kardus dan botol bekas. Kalau soleh-soleha di rumahnya punya kardus, punya botol bekas, bisa nih ya mencoba membuat ini seperti itu. Yang jelas bahan-bahannya lumayan dekat dengan kita ya. Artinya kita tidak perlu susah mencari bahan-bahannya ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat 3 karya ini yang nantinya soleh-soleha silahkan pilih mau buat yang mana sebagai tugas proyek SBDP-nya ya. Silahkan buatlah atau pilihlah yang mudah begitu, yang mudah dan semua bahannya ada di rumah gitu ya. Jadi tidak susah mencarinya. Oke. Yang pertama, kita akan mulai dengan berkreasi dengan lempung terigu. Yang tadi karya dengan bahan lunak itu ya. Lihat di sini. Dengan lempung terigu ini kita bisa menghasilkan berbagai macam bentuk ya soleh-soleha. Lihat deh, ada gurita, ini lucu sekali ya. Lalu ada kura-kura, jadi seperti taman di bawah laut ya.
Lalu ada yang juga seperti kendaraan seperti ini, lucu-lucu ya. Mungkin soleh-soleha tidak asing ya dengan berkreasi menggunakan lempung terigu, atau mungkin kalau misalnya soleh-soleha sebelumnya pernah biasanya menggunakan plastisin ya soleh-soleha ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya. Karya 3 dimensi bisa kita buat dengan menggunakan bahan lunak. Ya, bahan lunak alami contohnya adalah tanah liat. Nah, sedangkan bahan lunak buatan contohnya plastisin, lempung terigu, dan bubur kertas. Jadi, untuk membuat karya dimensi menggunakan bahan lunak ini, kita bisa menggunakan tanah liat, ya, ini merupakan bahan lunak alami, atau bisa juga bahan lunak buatan, ya, seperti plastisin yang biasanya mungkin soleh-soleha sering gunakan begitu ya. Lalu bisa juga lempung terigu dan bubur kertas, ya. Jadi nanti bahan-bahannya boleh silahkan mana yang ada di rumah begitu. Nah, pada proyek ini kita akan berkreasi dengan lempung terigu. Nah, kalau di rumahnya soleh-soleha ada bahan-bahan ini, silahkan soleh-soleha boleh membuat kreasi 3 dimensi ini dengan lempung terigu. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Yang pertama jelas tepung terigu ya. Nah, biasanya ini suka ada nih di rumah-rumah ya. Lalu pewarna makanan, fungsinya apa? Supaya warnanya cantik begitu ya, jadi tidak polos. Lalu 1 sendok teh garam, 1 sendok makan minyak goreng, dan air hangat. Ini semua bahannya mudah ditemukan di rumah, mungkin kecuali pewarna ya. Kalau pewarna mungkin ada yang memang selalu sedia, ada yang tidak begitu ya. Kalau semua bahan-bahan ini ada di rumah, soleh-soleha boleh ya, boleh membuat proyek ini mengambil tugasnya yang ini, yang lempung terigu ya. Nah, bahan-bahannya seperti ini ya soleh-soleha. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini mudah sekali. Mungkin soleh-soleha juga beberapa sudah tahu ya. Pertama, masukkan air hangat secukupnya, garam, pewarna makanan, dan minyak goreng ke dalam wadah plastik. Jadi yang cair-cairnya dulu nih dimasukkan ya. Apa saja tadi? Air hangat, garam, pewarna, dan minyak goreng ya. Diaduk hingga larut dan tercampur rata. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu ya, ditambahkan sedikit-sedikit. Lalu aduk dan uleni adonan. Uleni itu apa? Jadi diaduk-aduk sampai tidak menempel ya. Itu namanya menguleni ya, soleh-soleha ya. Nah, setelah itu diaduk sampai adonan siap dibentuk seperti itu. Bu, kalau misalnya aku pewarnanya 1 bagaimana? Kalau pewarnanya hanya 1 berarti tadi pewarnanya jangan dulu dimasukin ya. Jadi masukin dulu terigunya, lalu nanti adonannya dibagi 2 supaya yang 1 tetap berwarna putih, yang 1 baru dikasih pewarna sehingga warnanya ada 2 begitu ya. Walaupun pewarnanya hanya 1, tapi soleh-soleha bisa menghasilkan 2 warna begitu ya. Nah, setelah adonannya sudah siap dibentuk, sudah tidak ada yang menempel-menempel lagi, artinya soleh-soleha bisa membentuk adonan sesuai dengan keinginan soleh-soleha. Mungkin seperti tadi ya, ada yang taman bawah laut, atau mungkin bunga-bunga, binatang, mobil-mobilan, dan lain-lain. Nah ya, jadi ini sebagai salah satu contohnya. Dan Bu Gina yakin kalau soleh-soleha membuat kreasi ini pasti hasilnya lebih keren ya, pasti lebih keren dari ini ya. Oke, nah itu tadi yang pertama ketika kita membuat karya 3 dimensi menggunakan lempung terigu. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kalau yang kedua, mungkin kalau tadi misalnya, Bu, saya nggak ada terigunya, nggak ada pewarnanya. Kita coba yang kedua ya. Apakah soleh-soleha punya bahan-bahannya di rumah? Yang kedua kita adalah membuat pohon dari kertas ya. Kalau kita lihat, sepertinya bahan-bahannya mudah sekali ya soleh-soleha ya.
Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama kertas atau karton berwarna. Bisa juga origami, ya boleh, kertas origami boleh. Atau misalnya, atau kertas apapun ya, misalkan koran bekas juga boleh, nggak apa-apa. Nanti hasilnya jadi lebih unik begitu ya. Lalu gunting, ada lem, dan ada pensil. Nah, sepertinya bahan-bahan ini lebih banyak ada di rumah ya, soleh-soleha ya. Bu, aku kertasnya ada warna putih, tapi aku punya krayon. Nanti aku akan mewarnai kertasnya. Boleh ya. Jadi soleh-soleha boleh menggunakan kertas polos, kertas putih, tapi nanti akhirnya misalnya dikasih sentuhan warna dari krayon. Itu boleh ya. Pokoknya ini benar-benar kreasi soleh-soleha ya, karena yang namanya proyek SBDP itu memang menggali seni dari soleh-soleha yang mungkin setiap anaknya berbeda-beda ya, silahkan. Oke. Nah, ini tadi alat dan bahannya ya, ada kertas, ada gunting, lem, dan pensil ya. Jika ini ada di rumah, soleh-soleha boleh membuat ini ya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Ini mudah sekali ya, soleh-soleha ya. Yang pertama, gunting kertas atau karton sesuai seleramu. Jadi maksudnya diukur dulu mau bikin pohonnya sebesar apa begitu ya. Tapi kalau misalnya origami, misalnya origami kan ukurannya tidak terlalu besar ya. Nah, berarti langsung saja dilipat ya. Jadi lipatlah karton atau kertasnya seperti gambar ini ya. Jadi dilipat dua ya. Oke. Terlihat ya. Lalu setelah itu gambarlah pola tanaman, lalu gunting kertas sesuai pola. Nah, gambar pola tanamannya lihat hanya sebelah. Jadi jangan jangan membuat polanya satu pohon full ya. Sebelah saja, pohon sebelah gitu ya, seperti sebelah lihat di sini ya. Jadi hanya sebelah tuh, ya kan? Nah, setelah itu digunting ya, yang tadi solih-solihah gambar itu gunting, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Kita lanjut. Setelah ini buatlah satu lagi pola tanaman dengan menjiplak pola yang sudah ada. Jadi tadi kan solih-solihah sudah mendapatkan ini nih ya, satu. Lalu yang satu ini, pohon yang ini ditempelkan lagi ke karton yang belum dilipat tadi ya. Jadi kartonnya yang satu lagi atau kertasnya tadi dilipat lagi, tapi jangan digambar, dijiplak saja. Kenapa dijiplak? Supaya ukurannya sama. Ya, kalau solih-solihah menggambar lagi, nanti nggak sama ya daunnya. Sehingga ketika ditempelkan nanti akan berbeda. Jadi sangat disarankan untuk dijiplak ya. Jadi buatlah satu lagi pola tanaman dengan cara menjiplak yang sudah ada supaya apa tadi? Sama ya. Lalu setelah itu berarti solih-solihah mendapatkan dua ya, mendapatkan dua pohon seperti ini ya. Lalu setelah itu apa yang harus solih-solihah lakukan? Rekatkan ya, ditempel, dilem bagian tengah. Kedua pola tersebut menggunakan lem. Jadi ditempelkan ya, yang tadinya ada dua itu ditempelkan. Oke. Nah, lalu setelah itu buatlah pola tanaman berdiri seperti pada gambar ini. Lihat ya. Nah, terlihat kan? Jadi kalau kita menempelkan bagian tengahnya, maka pohonnya akan bisa berdiri. Ya, lihat kan? Tuh. Jadi ini direkatkan bagian tengahnya, lalu dia bisa berdiri. Oke? Tanamannya silahkan mau bentuknya seperti ini, pohon cemara, pohon beringin, atau pohon apapun ya silahkan ya. Atau misalnya tanaman yang lain boleh ya, silahkan sesuai imajinasi soleh-soleha. Karena seperti yang tadi Bu Gina bilang, kita akan menggali seni gitu yang ada di diri soleh-soleha ya. Oke, seperti itu. Bu Gina akan akan tunjukkan lagi ya ininya. Oke.
Nah, seperti itu ya. Nanti kalau seandainya Soleh-Soleha merasa terlalu cepat, nanti boleh di ini lagi ya. Boleh diulang lagi videonya, oke? Nah, sekarang kita masuk ke produk yang ketiga. Perahu penyelamat ya. Nah, mungkin kalau di sini nanti bahan-bahannya Soleh-Soleha ada di rumah, Soleh-Soleha bisa mencoba ini ya, cara membuat perahu penyelamat ya, oke? Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama kertas kardus bekas. Nah, ini biasanya ada di rumah-rumah ya. Lalu tusuk sate, selotip, lem, krayon, dan 2 botol air mineral bekas ya. Silahkan dilihat alat-alat dan bahannya. Nah, untuk cara membuat perahunya, silahkan disimak dulu video yang sudah disiapkan ya. Oke, sebentar. Nah, itu tadi ya cara membuat perahu penyelamat ya. Nah, ya. Aduh, mana ini teh? Oh, ini. Cara membuatnya yang pertama, gunting kardus sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu rekatkan kedua botol plastik menggunakan selotip ya. Jadi kardusnya kalau bisa lebih besar dari ukuran botol plastiknya ya. Lalu rekatkan botol plastik pada kardus menggunakan selotip. Buat guntingan kertas berbentuk segitiga sebagai layar perahu. Lalu warnai layar perahu menggunakan krayon. Silahkan bebas ya diwarnainya. Lalu rekatkan layar pada tusuk sate menggunakan lem. Atau kalau tidak ada tusuk sate boleh pakai sapu lidi ya, Soleh-Soleha ya. Lalu hias permukaan perahu menggunakan krayon. Dan tancapkan layar perahu pada bagian tengah permukaan perahu. Nanti silahkan Soleh-Soleha boleh di play lagi ininya ya, videonya, silahkan. Nah, itu tadi mungkin Soleh-Soleha ya cara membuat dari
perahu penyelamat ya. Bisa diputarkan lagi nanti videonya ya, soleh-soleha ya. Oke. Nah, alhamdulillah soleh-soleha, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk proyek SBDP, silahkan soleh-soleha pilih salah satu karya 3 dimensi tadi ya. Boleh buat apa tadi? Dari lempung ya, dari lempung terigu. Lalu boleh juga pohon dari kertas, dan boleh juga membuat perahu penyelamat ya. Tugasnya silahkan dalam bentuk foto kolase dari persiapan, proses pembuatan hingga karya yang dibuat soleh-soleha selesai ya. Jadi sebelum mulai difoto dulu bahan-bahannya, lalu ketika soleh-soleha membuat difoto lagi, dan setelah itu, setelah karyanya jadi, difotokan karyanya ya. Jadi tidak usah di video. Kalau di video khawatir durasinya lama dan membuat jadi berat gitu ya ke handphonenya. Jadi boleh lewat foto, tapi harus ada itu ya, harus ada persiapannya, proses pembuatannya, dan hasil karyanya. Insya Allah mudah ya, soleh-soleha ya. Pasti nih hari ini soleh-soleha berkreasi. Oke, nah itu tadi soleh-soleha project untuk hari ini. Silahkan soleh-soleha mengerjakan proyeknya sesuai dengan bahan-bahan yang lebih mudah ditemui ya, atau lebih mudah didapatkan begitu ya soleh-soleha ya. Oke soleh-soleha, terima kasih sudah semangat menyaksikan pembelajaran hari ini. Ingat, jangan dulu main sebelum tugasnya selesai. Oke ya. Jadi nanti kalau tugasnya sudah selesai, soleh-soleha boleh main ya. Oke, boleh istirahat begitu ya. Oke. Nah, kalau begitu soleh-soleha, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha, tetap semangat, jaga kesehatan. Apalagi ya? Oh ya, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan juga ya soleh-soleha ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.